yang bisa segera mencapai peringkat diamond. Iya. Ya, banyak member yang bisa segera mencapai peringkat diamond itu. Betul ya. Sekali. Lanjut. Ya. Oke, bisa di next ya. Oke. Saya ingin berbagi ya. Pada kesempatan kali ini memang tidak mungkin saya buka semua karena waktunya tidak akan cukup. Jadi saya rangkum semuanya itu menjadi tiga kunci utama untuk mengalami hidup sukses. Ya, oke, bisa di next. Nah, yang pertama, kita ini harus mengalami reformasi mental. Ya, mindset kita ini harus benar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena poin ini sebenarnya melebihi ya, kekuatannya melebihi daripada saat kita menguasai hal-hal teknis. Lebih daripada saat kita menguasai strategi-strategi ya. Jadi poin mental ya, mindset yang benar itu melebihi dari semua itu. Karena ini harus mendahului di depannya. Sebelum Anda menguasai strategi-strategi atau ilmu-ilmu dan lain sebagainya, ini harus di depan. Ya, saya ingin mengangkat materi ini, ya, yang sebenarnya bukan materi karena ini pengalaman hidup saya. Karena saya melihat banyak sekali VTubers yang ingin sukses, tetapi ketika ditanya, apakah Anda yakin bahwa Anda pasti sukses? Mereka nggak yakin. That's the problem. Mereka ingin sukses, tetapi mereka nggak percaya bahwa mereka tuh pasti sukses. Kenapa kok saya mengatakan demikian? Karena saya sering bertanya, kapan Anda diamond? Waduh, apa bisa ya saya diamond? Duh, jawabannya kok gitu? Itu kebanyakan rata-rata mesti jawabannya gitu. Kapan ya saya bisa diamond seperti Bu Yunita? Loh, kok gitu? Lah padahal saya lihat sendiri, mereka tuh begitu antusias, begitu kepingin sukses, saya lihat sendiri semangatnya menggebu-gebu, saya lihat sendiri perjuangannya, pengorbanannya. Tetapi di lain sisi, mereka tuh nggak yakin bahwa dirinya itu pasti sukses. Maka di sini saya ingin mengangkat ya reformasi mental yang saya maksud. Ini berkaitan dengan gambar diri. Ya, gambar diri itu apa? Ya, jadi gambar diri adalah sesuatu yang kita lihat terhadap diri kita. Kita ini menggambarkan diri kita ini sebagai apa? Sebagai siapa? Ya. Kita ini menggambarkan diri kita ini bagaimana? Gambar diri itu erat kaitannya dengan pengalaman pribadi, ya. Apa yang kita tangkap melalui panca indera, mata, telinga, ya, semuanya itu terangkum dan menjadi gambar diri. Ya, jadi kalau kita tidak hati-hati, gambar diri kita, gambar diri seseorang bisa menjadi rusak. Karena apa? Karena pengalaman hidup itu beraneka ragam, ya. Dari mulai yang happy, dari mulai yang sedih, ya, atau yang sedihnya setengah, atau sedih sekali. Nah, itu beraneka ragam. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka gambar diri kita itu akan menjadi rusak. Contohnya, seorang istri yang terus-menerus mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, bisa jadi gambar dirinya rusak. Bisa jadi dia menjadi wanita yang sering mengasihani diri sendiri, ya, merasa tidak berharga, merasa tidak berguna, merasa merasa gini loh, bahasa Jawanya nelongso. Ketika dia merasakan hal-hal
seperti itu, otomatis kepercayaan dirinya hancur, rusak. Ketika kepercayaan dirinya hancur, gambar dirinya rusak. Nah, di sini saya ingin menekankan pentingnya gambar diri untuk Anda bisa menjadi sukses. Itu sangat penting sekali. Ya, saya ingin cerita pengalaman pribadi saya. Ya, pengalaman pribadi saya ini. Saya dilahirkan di sebuah keluarga yang ya bisa dikatakan cukup, ya lebih dari cukup lah. Orang tua saya sangat memanjakan saya, sangat menyayangi saya, bahkan cenderung overprotective, ya, karena terlalu disayang, jadi itu terlalu dijaga, terlalu pokoknya, wah, aturannya ini banyak sekali, sehingga saya awalnya menggambarkan diri saya sebagai seorang putri raja. Putri raja yang di mana-mana dilayani, mau minta apa saja ada, ya. Pokoknya putri raja ini tidak boleh sedih, tidak boleh nangis. Begitu ada yang mengganggu, wah pasti orang tuanya ini turun. Saya menggambarkan diri saya sebagai seorang putri raja. Pada kenyataannya, ketika saya sudah menikah dan meninggalkan orang tua saya, kemudian saya dan suami bekerja sendiri, ya. Pada kenyataannya, ternyata dunia di luar sana, maaf, itu tidak seindah dongeng yang saya ciptakan di dalam diri saya. Paham ya? Ternyata yang saya bayangkan saya ini putri raja, pada kehidupan nyata itu tidak seperti itu. Akibatnya apa? Ketika saya mendapatkan hantaman dari luar, ketika saya mendapatkan masalah, mental saya ini gampang rusak, gampang down, gampang nangis, gampang kecewa. Lalu, bagaimana cara saya bisa mencapai puncak? Kalau baru kena halangan sedikit saja, saya sudah down. Saya merasa, saya ini kalau di rumah dulu sama orang tua itu selalu dimanja. Nggak pernah susah loh. Kok sekarang susah ya? Nah, itu karena apa? Karena saya menggambarkan diri saya sebagai putri raja yang harus di mana-mana dilayani, disediakan. Ya, itu salah. Akhirnya, untung saya mendapatkan suami yang sangat luar biasa ya. Nggak usah ketawa. Jadi suami saya ini menyadarkan saya. Dia bilang gini, "Hei, kamu itu bukan putri raja. Kamu itu pejuang. Kamu itu, kalau sekarang bisa dikatakan, kamu tuh Wonder Woman, ya. Kamu tuh pejuang. Kamu bukan putri raja. Kamu nggak boleh jadi putri raja. Kamu adalah seorang pejuang. Kamu adalah pahlawan bagi keluargamu, bagi banyak orang." Ketika dia mengatakan seperti itu, saya tiba-tiba tersadar. Wah, betul juga. Oh, ternyata saya bukan putri raja ya. Saya ini pejuang. Kalau pejuang itu, ya, Anda bisa lihat ya, tentara-tentara, pejuang itu, ketika dihantam, ketika mendapatkan tekanan, mereka tetap kuat. Ya, bahkan ketika mereka mendapatkan luka, saya ulangi, ketika mereka mendapatkan luka, luka itu akan menjadi kebanggaan di dalam diri mereka. Karena itu adalah saksi sejarah perjuangan mereka mencapai sukses. Jadi mindset saya ini tiba-tiba berubah. Ya, ketika saya menganggap diri saya
adalah seorang warrior, ya, seorang pejuang, tiba-tiba kok saya ini jadi kuat. Loh, padahal nggak ada bedanya, nggak ada sulap, nggak ada sihir. Yang Yunita Atmojo yang dulu ya tetap, ya masih tetap, nggak ada operasi plastik, nggak ada apa-apa. Loh, tetapi begitu saya merubah cara pandang saya terhadap diri saya, loh, tiba-tiba berbeda sekali. Ya, saya diserang hater sana sini, nggak mempan. Percuma, buang-buang waktu, buang-buang kuota sana. Ya, percuma. Yunita Atmojo yang sekarang bukan Yunita Atmojo yang dulu. Karena saya merubah pandangan saya terhadap diri saya. Ya. Jadi seperti itu. Anda dan kita semua juga harus melakukan itu. Ya. Saya tidak tahu apa yang mungkin pernah Anda alami di dalam kehidupan Anda. Saya tahu pasti, ya. Ini saya bisa katakan pasti. Sebagian besar ada yang mengalami kekecewaan, mungkin sakit hati, penderitaan, ya, mungkin tekanan yang bertubi-tubi sehingga kepercayaan diri Anda itu hilang. Orang yang pernah sukses, ya, atau katakan tidak pernah sukses, jika dalam hidupnya terus-menerus mendapat hantaman, ya, atau yang pernah sukses tiba-tiba jatuh dan mereka susah untuk bangkit kembali, hati-hati, karena itu bisa merusak gambar dirinya. Kepercayaan dirinya itu bisa tiba-tiba kandas. Jadi bisa berpikir, loh, aku dulu tuh bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Hati-hati, ya. Jadi kondisi hidup kita, penderitaan kita, itu bisa menggerus kepercayaan diri kita. Makanya saya katakan gambar diri kita harus benar. Kalau gambar diri kita benar, ketika kita mendapat terpaan masalah, ya, kita akan menganggap, oh biasa, kalau mau kuat ya harus dihantam, ya. Ingat prinsip terbentur, akhirnya terbentuk. Ingat prinsip itu. Kalau gambar diri Anda betul, Anda akan melihat suatu masalah. Itu adalah sebuah proses untuk membuat Anda matang dan membuat Anda kuat. Karena hidup ini bukan hanya berbicara tentang saat ini, present, now, bukan. Hidup ini berbicara juga tentang masa yang akan datang. Bagaimana kalau Anda tidak kuat? Padahal hidup ini masih panjang. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian, tadi sudah saya katakan, nah, ketika Anda melihat orang lain sukses, coba, kira-kira apa yang Anda katakan? Bisa dua kemungkinan. Yang pertama, Anda bisa mengatakan, kapan ya aku bisa seperti itu? Nah, ini gambar diri yang ada masalah. Gambar diri yang benar akan mengatakan, one day saya pasti ada di posisi itu. Itu adalah gambar diri yang benar. One day saya pasti ada di posisi itu. Ya, jadi Anda bisa menilai sendiri, ya. Saya nggak mungkin bisa menilai. Anda sendiri yang bisa menilai diri Anda sendiri ini sebenarnya bagaimana, ya. Apakah Anda itu sudah cukup kuat? Kepercayaan diri Anda itu apakah kuat? Anda nilai sendiri, ya. Kemudian yang kedua, oke, tadi saya menceritakan tentang gambar diri, ya, tentang reformasi mental. Nah, saya sekarang masuk ke dalam bagaimana cara untuk reformasi mental yang saya maksud itu.
harus sadar. Sadar apa? Sadar kelebihan kita ini apa. Kalau perlu dicatat, ya, dicatat. Orang hidup itu harus sadar. Bukan orang hidup itu bukannya hidup pokoknya bangun, mandi, makan, minum, tidur, sudah enggak mikir apa-apa, bukan. Orang hidup itu harus sadar. Sadar kekuatan kita itu di mana. Ya. Kelemahan kita itu di mana. Sadar. Kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya belum sadar, ya mulai sekarang sadar. Anda catat. Kelemahan Anda itu di mana. Sadar. Sadar kelebihan dan kekurangan. Ya. Kemudian kalau Anda sudah tahu, ya, kelemahan Anda di hal misalnya hal A. Misalnya Anda tidak percaya diri, contoh ya. Sadar. Iya, aku sadar. Aku tidak percaya diri. Bagaimana ini caranya? Yang kedua, Anda belajar membayangkan. Bayangkan aja, ya. Bayangkan kalau Anda itu sudah mencapai diamond. Ya, mempunyai income yang luar biasa. Saya tahu pasti di awal-awal itu ada suara di dalam, gak mungkin, apa iso, apa bisa. Itu adalah gangguan-gangguan. Tapi jangan dianggap. Terus bayangkan, ya. Bayangkan Anda itu sudah mencapai peringkat diamond, sudah punya income yang luar biasa. Tinggal bayangkan aja, kan nggak bayar toh. Pasti bisa. Bayangkan, ya, bayangkan. Kemudian perkatakan, ya, ucapkan, saya sudah menjadi diamond. Saya sudah punya income yang luar biasa dari VTube. Hidup saya ini menjadi berkat bagi keluarga saya dan menjadi berkat bagi sesama. Ucapkan, perkatakan, ya. Kenapa saya bilang harus dikatakan hidup saya sudah menjadi berkat bagi orang lain? Karena apa? Orang itu baru bisa membagi berkat pada orang lain tuh kalau dirinya sendiri ini sudah sukses. Ya. Jadi kalau saya mengatakan Anda bisa berbagi dengan yang lain, itu pasti Anda sudah sukses. Ya. Jadi itu perkatakan setiap hari. Jangan lupa, mau tidur, bangun tidur, ucapkan. Loh, ini saya lakukan loh. Loh, jangan main-main. Saya sampai kayak orang gila. Saya ucapkan, saya afirmasi, bahkan saya tulis. Saya tulis. Ya, saya ucapkan setiap hari. Saya bayangkan. Saya bayangkan. Kemudian yang paling penting, poin yang paling penting, Anda harus bisa merasakan. Poin merasakan ini di dalam proses reformasi mental. Anda harus bisa merasakan bahwa Anda memang sudah berada di puncak. Ya. Poinnya ini paling penting ini di bagian merasakan ini loh. Ya. Saya kalau pas masuk bagian merasakan ini, merem ya, saya sambil merem, saya membayangkan. Saya merasakan itu sampai nangis. Karena apa? Saya terharu. Saya bisa ya. Sampai seperti itu. Ya. Kalau Anda mau dengan bantuan musik, silakan. Mungkin dengan bantuan musik itu akan lebih ini ya. Silakan. Lebih merasuk ya. lebih ini. Silakan. Tapi ini nyata loh. Yang saya lakukan ini hasilnya nyata loh. Ya, saya bukan bilang bahwa yang lain-lain tidak penting. Tapi Anda harus tahu saya ini estetik. Ya, estetik itu ahli kecantikan. Jadi ketika saya mengenal VTube itu saya nggak paham apa-apa. Hal
apa ini ya istilah digital yang kayak gini ini nggak paham saya. Bukan dunia kita. Bukan dunia saya, bukan dunia suami saya. Ya, yang saya lakukan di awal ini, saya mereformasi mental saya patahkan semua ketidakmungkinan yang muncul di hati saya. Apa kamu bisa? Itu suara kayak suara setan ya. Apa kamu bisa? Kamu lo gak ngerti apa-apa. Kamu lo gak kamu lo nyalakan komputer aja gak bisa. Astaga, saya pernah iya saya nggak bisa. Loh, ketika saya bilang nggak bisa, tambah saya nggak percaya diri. Nah itu loh, itu poinnya. Itu Anda harus lawan, ya. Anda harus lawan, perkatakan, membayangkan, ya. Anda harus bisa merasakan. Percaya saya, itu kalau Anda bisa melakukan itu, hasilnya akan sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kemudian setelah Anda melakukan semua ini, ya, Anda jangan berhenti sampai di sini. Anda harus bisa menjaga mental Anda, menjaga gambar diri Anda ini supaya tidak tercemar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita ini masih hidup, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini masih hidup di dunia, belum hidup di surga. Kalau kita sudah hidup di surga, itu sudah tidak ada masalah. Tapi masalahnya kita ini masih hidup di dunia, di mana di dunia ini banyak sekali masalah. Ya, kita aja diem-diem, tidak ngapa-ngapain aja. Ada aja orang yang benci, ya toh? Ada aja pembenci. Kita loh nggak ngapa-ngapain. Nah, karena kita masih hidup di dunia, kita harus menjaga mental kita, gambar diri yang sudah kita bentuk, ya. Ini harus kita jaga, ya. Itu harus benar-benar masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kenapa saya mengatakan ini penting? Ingat ya, kehidupan kita ini, ya, yang memandu kehidupan kita ini 80% itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Hanya 20% saja dipengaruhi oleh pikiran sadar. Jadi ini Anda harus benar-benar menjaganya. Termasuk jika Anda sering diserang haters. Nah, ini poin penting. Ya. Ini poin penting. Kenapa kok Anda merasa saya diserang, Bu, saya diserang, Bu, saya diserang. Anda sedih, Anda kecewa, Anda marah. Loh kenapa? Kenapa kok nggak kita puter mindset kita menjadi begini? Wah, untung loh ada haters yang nyerang. Kita ini untung loh. Hal-hal positif yang dari serangan. Anda mau tahu? Saya sudah catat ini, sampai tak catat. Anda harus tahu ya, tujuan haters menyerang, itu tujuannya apa? Anda tahu? Mereka tuh ingin menjatuhkan mental Anda, mental saya, mental kita semua. Karena mereka tahu, mental ini peranannya sangat luar biasa dan paling utama. Ingat ya, itu yang diserang adalah mental kita semua. Ya, jadi kita harus pintar-pintar ya merubah mindset kita supaya kita nggak merasa bahwa itu adalah serangan. Dan memang pada kenyataannya Anda harus tahu akibat haters menyerang ini, keuntungan buat kita ini sangat luar biasa banyak. Pertama, VTube makin booming. Ya, VTube makin banyak yang kenal. Betul kan? Kedua, para VTubers itu semakin solid dan bersatu karena merasa sepenanggungan. Makin kuat loh kita ini sesama VTubers karena kita merasa sepenanggungan. Kita dianiaya. Loh, itu poin penting. Paham ya? Ketiga, VTube ini makin powerful.
karena pertahanan akan semakin kuat. Lah digempur, akhirnya apa? Terbentuk toh. Semakin diserang, pertahanan ini semakin kuat. Nah, jadi kita yang untung. Paham ya? Paham? Ada lagi. Oke. Semakin haters menyerang, bahkan semakin mereka memakai segala cara, ya, memalsu pengumuman manajemen diganti kata-katanya, memalsu email-email yang masuk. Semakin masyarakat melihat itu, masyarakat akan sadar, loh ini ada apa kok sampai seperti ini? Loh, ini ada apa kok sampai nggak suka, boleh nggak suka, tapi kok sampai memalsu itu, memalsu ini? Loh, tujuannya apa? Loh, masyarakat kita bukan orang bodoh. Mereka bisa membaca. Akhirnya banyak yang bersimpati malah kepada Fitur. Ya, saya sering loh mendapatkan telepon, ya, Bu Yunita saya mau gabung. Saya mesti kalau orang mau gabung, saya mesti tanya gini, loh, apa sudah tahu info-info di luar sana? Ya, saya mesti tanya gitulah. Saya pengen tahu. Oh sudah Bu. Loh, terus kok tetap mau gabung? Iya Bu, saya tahu ini persaingan kok Bu. Saya tahu. Oh gitu ya. Iya Bu, tenang aja Bu. Ini biasa kok persaingan. Oh ya sudah. Loh, itu baru satu contoh. Banyak sekali. Ya, jadi ini banyak hal-hal positif yang ternyata kita nggak sadar kita ini dapatkan dari serangan haters. Kemudian yang terakhir, dengan adanya haters menyerang ini, para haters itu membantu kita menyeleksi tim-tim kita, menyeleksi tim-tim militan kita, karena yang tinggal hanya yang militan, yang gampang goyah sudah pasti lepas. Ya toh, kita tidak usah capek-capek toh. Ya toh, mereka yang membantu kita. Seleksi alam ini terjadi. Luar biasa kan? Banyak sekali keuntungan yang kita terima dari serangan-serangan haters itu. Ya, kalau orang yang cerdas, ya, mereka mengatakan kita scam. Nah, terus kenapa kok mereka masih nyerang terus? Takut apa mereka? Mereka takut kalau kita ternyata tidak scam. Sudah, seperti itu. Ya, jadi tenang saja. Di dalam kondisi apapun, kita harus tetap bersyukur, ya. Kita harus tetap bersyukur. Percayalah, ya. Percaya pada Tuhan Anda, ya. Percaya pada perusahaan. Percayalah apa yang sudah kita jalani selama ini adalah benar. Karena kita niatnya betul kok, ya. Kita ingin membantu keluarga kita. Kita ingin berbagi kepada sesama. Itu betul, itu sudah betul. Jadi, ya, itu poin-poin yang ingin saya bagikan, yang sebenarnya poin-poin itu yang saya rasakan itu 90% menjadi faktor utama kesuksesan yang saya alami. Ya, jadi menjadi diamond dalam 56 hari itu memang saya kejar. Itu sebenarnya apa? Saya ingin membuktikan, terutama kepada teman-teman yang saya ajak. Ya, saya ingin membuktikan bahwa Fitup ini memang nyata, bahwa teman-teman yang saya ajak itu bisa juga menjadi diamond. Saya ingin lead by example. Saya ingin memimpin dengan suatu contoh. Saya mencontohkan. Jadi seperti itu. Ya, jadi apa ya? Karena apa? Karena ini dari dalam ini muncul kepercayaan yang sangat luar biasa. Nah, kuncinya apa? Dari gambar diri di awal harus benar dulu, ya. Gambar diri Anda harus benar dulu. Nah, nanti suami saya akan menambahkan hal-hal poin-poin apa yang bisa untuk mendukung Anda ini menjadi semakin sukses. Jadi seperti itu ya Pak Fer ya. Iya. Ini kisah seremnya belum keluar loh. Bu Yunita malam ini sangat hati-hati. Ini saya ingin membuat lebih jelas lagi pada bagian
yang boleh saya tambahin ya, Boleh. sayangku, cintaku ya. Jadi gini Bapak Ibu, kita ini kan biasa tandem ya, kita biasa bersama-sama, masing-masing ada bagiannya. Dia yang bagian detail, oke. Istri saya biasanya yang bagian yang detail, oke, sudah. Bagian yang detail ya, sementara saya yang bagian gambaran besarnya, dia yang bagian detail menyelesaikan. Oke, sekarang saya jelaskan dulu mengenai reformasi mental. Bapak Ibu harus tahu bahwa sejak awal pada waktu istri saya mengerjakan akan bisnis ini, pertama kali saya nggak setuju. Nah, kalau karena nggak setuju ini Anda harus tahu ya, ibarat mesin, tiba-tiba ini timpang, tiba-tiba ini pincang. Memang saat mendaftar tidak masalah pada waktu itu. Tapi saat mulai menjalankan, disinilah saya langsung mengambil bagian yaitu apa? Untuk mengattack. Dengan cara bagaimana? Ya tiap hari harus saya bully bahasanya begitu. Ini serius Bapak Ibu ya. Nah, dia sendiri merasa ada sesuatu yang hilang. Jadi sekali lagi ini pengalaman pribadi. Nah, dalam perjalanannya saat banyak berkomunikasi khususnya dengan Mr. Gary, makin paham. Di situ dia dihadapkan pada dua pilihan istri saya. Ngikut terpengaruh oleh kalimat saya atau melakukan reformasi mental. Ingat ya sekali lagi kami biasa tandem. Nah saya pun juga nggak biasa mengerjakan bisnis yang saat itu kami kerjakan tiba-tiba nggak ada dia. Nah dia pun juga merasa saya nggak ada gitu. Nah mau ini dilakukan yang namanya reformasi mental. Dia saya sudah pernah sampaikan berkali-kali ya. Itu benar-benar Bapak Ibu perubahannya 180 derajat. Terjadi hanya dalam waktu semalam kalau bahasa saya. Dari dia nggak paham ya, dia hanya mengatakan demikian. Oke, istri saya kalau manggil saya Koko nggak setuju ya, saya di YouTube. Tak buktikan, saya buktikan, aku pasti berhasil. Nah ternyata pricing saya itu betul-betul saya nggak menyadari, nggak menyangka bahwa kan dampaknya itu ada reformasi betul-betul ya, karena saya tahu kekuatan dan kekurangan istri saya juga tahu kekurangan dan kekuatan saya Bapak Ibu. Nah contoh tadi udah disampaikan, tombol komputer on off nggak ngerti. Anda bisa bayangkan ya, saat Zoom pertama kali buat yang join dari bulan 4, waduh itu 2-3 jam sebelumnya sudah persiapan, udah bingung. Saya nggak bisa ajak dia ngobrol karena apa? Dia pasti nggak enjoy. Bawaannya tegang melulu, ya. Dari tombol on off dia nggak ngerti. Buka komputer dia nggak ngerti menjadi ngerti, Bapak Ibu. Ini yang penting, Bapak Ibu. Bagian ngomong ini dia, bagian ngoceh memang bagian saya. Ini kalau bagian kita ngomong ngoceh ya. Nah, tapi ternyata dalam perjalanan waktu, sekali lagi, reformasi mental, ini betul-betul. Dia putuskan untuk mandiri, ya. Ini penting ini. Kalau Anda, buat Anda semua yang masih bergantung, ini pasti cukup lambat. Tersebut cara istri saya. Lakukan yang namanya kemandirian. Gak berani ngomong, gak bisa ngomong, ya, gak mau ngomong, ini dipaksa, terpaksa. Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus tahu bahwa kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringkali sukses ini adalah memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa, bahkan yang tidak kita suka, bahkan yang tidak kita mau menjadi bisa. Ini yang harus dipahami. Makanya dikatakan reformasi mental. Gambarannya dia pemalu Bapak Ibu, nggak terbiasa ngomong langsung di depan layar, apalagi pakai Zoom. Ini sangat pemalu. Beda apa ya Bapak Bu? Iya, beda karakter. Saya anak yatim piatu, umur 10 tahun sudah ditinggal oleh orang tua. Mama berangkat dulu saat saya berumur 10 tahun. 40 hari pas ayah saya. Nah, akibatnya pola pikir saya pola pikir jalanan, ya. Tapi kalau istri saya enggak. Dia tumbuh dari keluarga yang berkecukupan, disediakan segala sesuatu. Nah kalau saya enggak Bapak Ibu, semuanya harus saya lakukan sendiri. Karena apa? Tidak ada orang tua. Ya, ini
perbedaan yang luar biasa. Nah, mari kita sampai di sini Bapak Ibu paham ya. Reformasi mental, benar-benar Anda harus berubah 180 derajat, jangan 360. Kembali. 360 itu namanya nggak berubah Bapak Ibu ya. Ini Anda harus ngerti, bahkan keren ini minta ampun. Sebelum di YouTube, keputusan itu biasanya kita diskusi, dan istri saya tanya, menurut Koko gimana? Nah, untuk di YouTube ini karena kan saya tidak mendukung Bapak Ibu ya. Jadi dia seringkali saat menghadapi masalah, ya tertawa sendiri, ya nangis sendiri, ya segala macamnya lah. Bahkan saat berhadapan dengan masalah, ya harus mengambil keputusan sendiri Bapak Ibu. Nah, Anda tahu Bapak Ibu ya, ingat baik-baik. Masalah networking ini adalah masalah yang sangat-sangat kompleks. Ini Bapak Ibu harus pahami. Nggak bisa sembarangan untuk mengambil keputusan. Di sini saya melihat kematangan seorang Yunita Atmojo diuji. Jarak kami ini 10 tahun. Ya, ini Bapak Ibu harus tahu. 10 tahun, dan ini bukan jarak yang pendek Bapak Ibu, yang cukup jauh. Ya, reformasi mental. Nah, yang kedua yang tadi sudah disampaikan, yaitu apa? Cara reformasi mental ini dilakukan Bapak Ibu. Awal-awal ini makanya ya, ini yang dinamakan dengan mind technology. Ini Yunita Atmojo ya, dia belum sertifikasi, ini bahasa saya ya, belum sertifikasi untuk mind tech. Tapi sempat belajar beberapa hari ya, beberapa hal ya, NLP ya kan, dan segala macamnya. Nah, itu dipraktekkan Bapak Ibu. Sadar, membayangkan, memperkatakan, termasuk afirmasi, termasuk menulis dan merasakan. Ini bukan teori, saya saksi matanya. Rata-rata di awal, bahkan sampai hari ini udah kebablasan ya toh. Tapi di awal-awal biasanya kita itu tidur jam 11 ya, jam 12 ya, sebelum kenal YouTube. Nah, saat mengenal YouTube, tidurnya bertambah jam 2, jam 3 pagi. Jam 2 jarang, jam 3 pagi. Nah, itu saya melihat yang dilakukan ya, yaitu apa? Wah, saya udah merasa ini. Kan saya perhatikan terus Bapak Ibu. Saya kalau ditanya ogah-ogahan jawabnya. Ya. Makin saya ogah-ogahan, makin saya nggak mendukung, dia bukan makin tambah sebel, ya. Nah, ini dia, ini luar biasanya. Istri saya nggak tambah sebel loh, ya, nggak tambah marah-marah, nggak. Dia hanya perkatakan satu hal, nggak apa-apa. Tak buktikan, nah ini bahasa Surabayanya ya. Saya buktikan ini, ya, saya buktikan. Nah, setiap malam ada jam-jam tertentu Bapak Ibu. Ini bahasa saya ya Bapak Ibu ya. Dia akan mengcrack, ini dia, merusak ya, bahasa sederhana itu barrier, penghalang. Jadi dia melakukan yang namanya program ulang pada pikiran bawah sadarnya. Mental blocknya ini dihajar sendiri. Bayangkan, nggak pakai menolong loh. Dia lakukan semuanya, dihajar sendiri, dibongkar sendiri, di-reinstall sendiri Bapak Ibu. Saya bisa, saya sukses, saya berhasil. Bahkan itu saya melihat dengan mata kepala sendiri. Nulis pertama, aku mau income dari YouTube itu pertama kali 12 juta ya, kalau nggak salah ya. 8 juta pertama kali. Sehari. Hit. Bukan hit semprotan Bapak Ibu. Mencapai. Wah, saya juga kaget ya. Saya sudah mencapai 8 juta per hari. Tapi masalahnya itu belum menggetarkan saya pribadi. Karena secara jujur saya katakan bahwa saat kami berdua mengerjakan di bisnis-bisnis sebelumnya, kita terbiasa menerima income itu yang ya menurut saya gimana ya, kalau oke lah, kita terbiasa menerima income itu ratusan juta Bapak Ibu. Jadi saat 8 juta walaupun itu sudah ratusan juta, saya hanya katakan belum pecah rekor. Selama belum pecah rekor, bisnismu berarti, Fitup ini berarti belum bisa diandalkan. Waduh, keras kepala ya Bapak Ibu ya, sombong Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saat 8 juta,
setting lagi. Dan ini sekali lagi nggak gampang loh Bapak Ibu. Ingat saat itu begitu banyak masalah. Fitup belum seperti sekarang. Betul ya? Ya, belum aplikasinya aja belum ada di awal. Ya, ya. Jadi ini kalau Anda yang sudah hari ini baru bergabung, khususnya untuk level bronze, silver, gold ya, sangat gampang menurut saya ya. Karena apa? Sudah begitu banyak contoh, tapi di awal-awal dari 8 juta naik lagi, sampai akhirnya posisi gold baru setelah itu. Waduh, saya angkat toh. Ya, bulan 6 pada waktu itu saat istri saya gold, saya ngatakan, waduh gila. Oh, bulan 6 itu diamond. Oh sorry, diamond, sorry, bukan gold ya. Maksud saya diamond bulan 6 diamond, waduh dah saya surrender dah. Nah, tapi saya berikan satu hal ya. Jangan meremehkan yang namanya bagian poin yang ketiga. Ya, memperkatakan afirmasi dan menulis. Jadi kalau saya ngomong lebih dalam lagi ini bisa materi ini akan selesai kira-kira 4 hari kemudian. Enggak ya. Enggak. Menulis ya, menulis itu ada aturannya semuanya. Saya pernah sampaikan ini di Bali ya, pada waktu dengan Pak Anton ya pada waktu itu ya. Tapi crazy Bapak Ibu. Saya melihat seperti anak kecil ya, atau nulis ya, kalimatnya sama terus 55 kali ditulis dan pada jam yang tertentu untuk apa? Mengcrack yang namanya merusak ya, ketidakmungkinan, kemustahilan. Mental blocknya ini dijebol Bapak Ibu. Wow ya. Dan hari ini seperti ini ya. Nah, termasuk poin yang ketiga, menjaga dan sorry, ini agak ketutupan nih. Menjaga dan apa nih? Poin ketiga apa nih? Menjaga mental dan gambar diri. Enggak gampang Bapak Ibu. Menjaga ini Anda harus ngerti loh. Namanya menjaga ya, itu harus dengan konsentrasi dan kewaspadaan. Kalau tidak dalam konsentrasi, tidak dalam kewaspadaan, maka itu bukan menjaga Bapak Ibu. Mungkin bahasa Jawanya apa itu? Inga-ingu apa itu? Inga-ingu. Ya, apa itu Bapak Ibu? Ya hanya sambil lalu lah. Tapi ini menjaga. Artinya apa? Dengan kewaspadaan. Ya. Sebelum ada haters, waduh, seperti sekarang ini ya, betul ya? Sudah dari awal. Enggak lah, sekarang jumlahnya luar biasa, ya. Ya, Bertambah. Ya, kalau saya bilang boleh dong, saya ngeklaim diri dong. Mungkin haters awal itu saya mungkin terhadap istri saya. Iya. Mencena, maaf ya. Wah, ya, tapi kamu udah luar biasa. Bayangkan saya bully ini. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan di atas. Dia betul-betul menjaga ya, menjaga betul-betul mentalnya. Tidak terpengaruh itu dengan omongan saya. Saya juga sebel awalnya. Ini kok bandel banget ya, keras kepala banget ya. Istri kok nggak tunduk pada suami. Oh wait, sorry. Ada charger yang harus sebentar ya, sabar. Saking asiknya sampai lupa ya. Ini oke. Aman terkendali ya. Saya ngomong ini istri kok nggak mendukung suami, ini gimana nih ya? Kok nggak melihat ini? Karena apa Bapak Ibu? Nah buat saya 0,3 itu berat untuk aku menerima fakta dan kenyataan itu. Ya. Kan awal. Iya awal, I know. Dan ternyata memang segala sesuatu memang harus dimulai dari Fitup ini udahlah. Kalau bahasa saya ya benar-benar menghancurkan semua ini tatanan pola pikir saya. Saya pribadi Bapak Ibu ya. Ini bisnis yang menurut saya waduh unbelievable tapi powerful. Ya. Ya ini yang bisa saya tambahkan ya untuk Bapak Ibu semua.